Oke, ini soal ujian mandiri Undip 2016 nih ya. UM Undip 2016, kodenya coba kita lihat ya, kode berapa sih ini? Kode naskah 602 ya, 602. Oke, jadi ini yang akan kita bahas. Khususnya pelajaran ini ya, bukan bahasa Inggris, sorry. Bahasa Indonesia. Oke, langsung aja ke soalnya. Soalnya itu dimulai dari nomor 61 kalau nggak salah. 61 itu yang ini ya. Oke. Perhatikan teks berikutnya ya. Soal nomor 61. Oke. Nah, ini ada apa nih pertanyaannya? Kutipan bait puisi di atas dikembangkan dengan sarana retorika tertentu untuk membangkitkan imaji pembaca, yaitu oke. Ini ada beberapa majas ya, ada metafora, simile, personifikasi, sama alegori, dan metonimia. Tinggal kalian lihat aja ini puisinya gimana. Di beranda ini angin tak kedengaran lagi, langit terlepas, ruang menunggu malam hari, kau berkata pergilah sebelum malam tiba. Kudengar angin berdesah ke arah kita. Oke, ini jawaban yang tepat, betul ya, personifikasi. Soalnya apa? Personifikasi itu majas yang apa? Kayak membuat benda-benda selain manusia gitu ya, makhluk selain manusia, maksudnya alam atau benda mati itu seolah-olah dia kayak bertingkah laku seperti manusia. Di sini kalau kalian lihat angin angin berdesah kayak gitu ya. Karena kalau angin biasanya berembus, ini berdesah tuh yang bisa melakukannya manusia kayak gitu. Atau di sini langit terlepas, ruang menunggu malam hari, ruang menunggu. Yang bisa menunggu itu kan kayak makhluk hidup kayak gitu, ruang tidak bisa menunggu. Oke, jadi ini ciri-ciri dari majas personifikasi gitu ya. Kalau metafora, simile, sama alegori ini majas perbandingan, ciri-cirinya ada kata seperti ini ya, atau bagai kayak gitu. Kalau metonimia itu majas yang menggunakan apa, kayak merek atau nama tertentu gitu ya. Misalnya ia terbang dengan Garuda. Garuda di situ bukan hewan atau makhluk, tapi merek dari suatu pesawat, maskapai pesawat kayak gitu. Oke, lanjut ke nomor 62. Unsur yang dominan dari penggalan resensi di atas adalah, nah kalian lihat di sini, novel Salah Asuhan dikarang oleh Abdul Muiz, seorang putra Minangkabau yang berkecimpung dalam dunia politik dan juga seorang wartawan. Banyak karya sastra yang ditulisnya antara lain Pertemuan Jodoh, Suropati, Robert Anak Suropati, dan cerita terjemahan Tom Sawyer, Anak Amerika, Sebatang Kara, dan Don Quixote. Oke, kalau kalian lihat di sini yang lebih dominan itu ini ya, si pengarangnya ya. Novel Salah Asuhan dikarang oleh Abdul Muiz kayak gitu. Terus dijelasin lagi nih siapa Abdul Muiznya. Abdul Muiz itulah seorang putra Minangkabau yang berkecimpung di dunia politik kayak gitu. Dia juga seorang wartawan. Terus disebutin juga ininya ya, kayak karya-karya si Abdul Muiznya tuh apa aja gitu ya, banyak karya yang tulisnya kayak gitu. Jadi lebih ke pengarangan gitu. Kalau identitas buku itu biasanya berkaitan dengan ini ya, kayak judul bukunya apa yang disebutin, terus tebalnya gimana, halamannya berapa kayak gitu, penerbitnya siapa. Kalau sinopsis cerita kayak ringkasan cerita. Kalau kebahasan pengarang itu lebih ke ya gaya bahasanya yang dibahas, apakah jenis bahasa tertentu kayak itu, gaya bahasa tertentu yang digunakan. Keunggulan dan kelemahan ini juga enggak ya, enggak disebutin di teks di atas ini, kelebihan dan kelemahan dari teksnya. Oke. Oh ya, ini kan di soal nomor 61, 62 dan seterusnya mungkin udah ada jawaban kayak gitu, tapi pas saya lihat itu kayak belum tentu benar juga ya. Walaupun sebagian besar memang yang dijawab itu benar, tapi nggak sepenuhnya benar. Nanti kita lihat ada beberapa jawaban yang ini yang jawab di orangnya ini salah ya, si yang nyilang-nyilang ini. Oke, lanjut ke nomor 3. Majas alegori yang tepat untuk melengkapi puisi di atas adalah, ini puisi karya Sanusi Pane, ini ya pengarangnya, Sanusi Pane, judulnya Teratai. Ini sebenarnya bisa dijawab kalau kalian tahu atau hafal puisinya, kayak gitu ya. Jadi tinggal cek aja puisi Teratai itu gimana.
kepada Ki Hajar Dewantara dalam kebun di tanah airku. Ini lanjutannya adalah yang ini. Tumbuh sekuntum bunga teratai. Ini lebih ke puisi sih ya, jadi pengetahuan umum aja. Lanjut ke soal nomor 64. Apa nih? Dari Ambon menuju Demak singgah sebentar di Semarang. Si Jalil mencari kerak. Oke, bait di atas akan menjadi pantun yang sempurna jika dilengkapi dengan kalimat. Oke, ini yang ditanya adalah pantun. Gitu ya, pantun. Ingat ciri-ciri pantun itu dia punya sampiran dan isi nih ya. Kalau di sampirannya ada Demak ya sama Semarang ujungnya. Terus isinya ada kerak sama apa nih yang belakangnya kayak huruf apa? Kayak bunyi ang gitu ya. Semarang. Ang kayak gitu. Cari yang belakangnya ang. Nah, ini pilihannya masalahnya ang semua nih. Arang, arang, parang, sarang sama Semarang. Nah, tinggal kalian lihat aja. Isinya itu kan si Jalil mencari kerak. Kalian tahu nggak kerak itu apa? Kalau dicek di KBBI, kerak gitu ya. Kerak itu artinya lapisan yang kering atau keras atau hangus gitu ya. Melekat pada benda lain. Jadi sesuatu yang bekas arang gitu ya, hangus. Berarti kalian lihat, kalau Jalil mencari kerak, nyambungnya apa nih? A, hitam hidungnya kena arang. Ini bisa jadi nih. Gitu kan dia nyari kerak. Kerak itu ada di paling bawah dan biasanya hangus. Bisa jadi dia kena arang. Kalau B, makan bersama di atas arang. Si Jalil mencari kerak, makan bersama di atas arang, nggak nyambung. Kalau C, membawa kayu dan parang, nggak nyambung juga ya, kan dia nyari kerak. Kenapa pakai kayu sama parang? Gitu. Kecuali dia nyari rumput mungkin. Kalau D, burung walet di dalam sarang. Burung, nggak nyambung juga. Si Jalil mencari kerak, burung walet di dalam sarang. Nggak ya? Si Jalil mencari kerak, yang E, berjalan jauh menuju Semarang. Ini nggak nyambung ya. Oke, yang nyambung itu berarti yang A. Hitam hidungnya kena arang. Soalnya dia nyari kerak yang hitam-hitam atau kena arang gitu ya. Terus lanjut ke nomor 65. Dialog dari kutipan di atas yang mendukung watak tokoh Van Dyck yang jahat licik terdapat pada nomor. Oke, kalian lihat di sini ada anggapnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 percakapan di sini, dialog. Van Dyck, dia ngomong apa nih? Tadi kan bilang bahwa istrimu cantik, bukan? Cantik sekali dan kau cinta sekali padanya. Pedagang jawab, ya. Kau juga mengatakan padaku bahwa kau lebih cinta kepadanya daripada nyawamu sendiri. Ya, baik, nyawamu akan kuselamatkan. Asal istrimu kau serahkan padaku. Bagaimana? Setuju? Setuju, Mayor. Setuju. Tadi kau bilang kalau istrimu tak bisa dibeli. Kini kau berikan untuk membeli nyawamu. Begitu mudah, begitu enteng. Oke, kalian lihat. Ini kan yang ditanya tokoh Van Dyck ya, watak tokoh Van Dyck yang jahat dan licik. Nah, kalau kalian lihat di sini si Van Dyck-nya itu kan ada di bagian ke 1, 3, 5 sama 7 ya. Yang ngomongin Van Dyck gitu ya, 1, 3, 5, 7. Nah, tapi kalau ditanya yang jahat tentu kelihatan dari nomor 357 nih. Awalnya si Van Dyck bilang, apa yang dibilang Van Dyck? Dia bilang kalau gini, kau juga mengatakan padaku bahwa kau lebih cinta kepadanya daripada nyawamu sendiri. Gitu kan? Terus dia bilang lagi, baik, nyawamu akan kuselamatkan, asal istrimu kau serahkan padaku. Gitu kan? Terus dia bilang lagi, tadi kau bilang istrimu tak bisa dibeli. Ini kau berikan untuk membeli nyawamu. Jadi dia pengen apa? Pengen orang itu tuh ngasih istrinya ke dia, ke Van Dyck itu. Dengan cara menyelamatkan nyawa si pedagangnya. Tapi dengan ini permainan kata-katanya dia ya. Jadi ya licik gitu. Kelihatan dari apa dialog si Van Dyck yang ketiga, kelima, sama ke-7. Oke. Jahatnya di situ ya, dia mau minta istri orang lain. Istrimu kau serahkan padaku. Gitu. Lanjut. Berarti yang ini bener dia jawabnya. Lanjut nomor 66. Hai tok mambang putih, tok mambang hitam, yang diam di bulan dan matahari, menimpahkan sekalian alam, alasannya pawang, menyampaikan segala hajatku, melakukan kehendakku, assalamualaikum. Oke, mungkin kalian agak bingung nih maksudnya apa, tapi yang ditanya itu kan sepenggal puisi di atas, digolongkan ke dalam jenis, ini adalah jenis puisi lama nih, yang ada di atas ini,
Dan pilihannya pun sama, ini semuanya jenis puisi lama. Ada mantra, bidal, sloka, sama syair. Nah, coba kalian lihat di sini. Apa bedanya mantra, syair, sloka, bidal, dan tadi ya, kalian lihat apa tadi talibun lah, talibun. Nah, itu ya. Mantra itu susunan kata berunsur puisi ya, kayak rima dan iramanya ada kayak gitu, yang dianggap mengandung kekuatan gaib. Misalnya diucapkan oleh dukun atau pawang untuk menandingi kekuatan gaib yang lain. Itu ya. Contohnya misalnya, ini kelihatan nggak sih di share screen-nya bentar? Oh ya, kelihatan ya. Nih, saya gedein deh. Set. Nah, ini ya. Contoh misalnya ke hutan di desa, pulang ke hutan besar, pulanglah ke gunung guntung, pulanglah ke sungai yang tidak memiliki kepala, pulang ke kolam tanpa orang, pulanglah ke musim semi yang tidak kering. Jika Anda tidak ingin kembali, mati. Kayak gitu. Ini kayak dia ngucapin mantra untuk sesuatu yang gaib-gaib kali ya. Itu yang seolah-olah dia punya kekuatan dari kata-katanya itu. Oke, biasanya sih mantra itu kayak ngomong sama alam atau ngomong sama, ya tadi ya, goib-goib itulah. Lanjut, syair itu puisi lama, biasanya susunan belakangnya tuh sama gitu. Contohnya, di sini ada sajaknya a, kayak dahulu kala, sebuah cerita, aman sentosa, bijaksana, itu ciri dari syair. Lanjut, bidal itu jenis puisi lama dalam bentuk peribahasa ya, dalam sastra Melayu yang kebanyakan isinya sindiran, peringatan, atau nasihat. Langsung ke contoh. Bagai kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau. Ada ubi ada talas, ada budi ada balas, ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Itu ya. Jadi kayak ada sindirannya gitu ya, atau nasihat dan peringatan. Lanjut, sloka adalah bentuk puisi Melayu klasik berisi pepatah maupun perumpamaan. Oke ya, contoh ini ada sloka ya. Ini apa nih? Lurus jalan ke Payakumbuh, kayu jati bertimbal jalan. Ada kelanjutannya, di mana hati takkan rusuh, ibu mati bapak berjalan. Jadi mirip pantun gitu ya, cuma ada pesan-pesan tertentu kayaknya. Kayu jati bertimbal jalan, turun angin pepatah dahan, ibu mati bapak berjalan, kemana untung diserahkan. Itu tadi apa, sloka ya. Lanjut, talibun itu bentuk puisi lama ya. Ini ciri-cirinya barisnya lebih dari 4, biasanya 16-20, banyak kayak gitu ya. Punya persamaan bunyi pada akhir baris, gitu, mirip kayak pantun, dengan jumlah baris genap, kayak 6, 8, atau 12. Contoh, kalau anak pergi ke pekan, yuk beli belanak, pun beli sampiran. Ikan panjang beli dahulu, kalau anak pergi berjalan, nggak tahu lah. Ibu cari sanak pun cari isi, induk semang cari dahulu. Mungkin ini kali ya. Kayak gitu. NN. Ini sebenarnya ada kelanjutannya, cuma kayak saya ngasih contoh penggalannya aja. Oke, di sini kelihatan jelas. Kalau dibalikin ke soal, dia tuh kan kayak ngomong ke alam gitu nggak sih? Hai tok mambang putih, tok mambang hitam, yang diam di bulan dan matahari. Dia ngomong sama siapa nih? Yang diam di bulan dan matahari. Menimpakan sekalian alam, asalnya pawang, menyampaikan segala hajatku, melakukan kehendakku, gitu. Assalamualaikum. Ini jelas-jelas mantra. Oke, lanjut ke nomor 67. Yang ditanya apa nih? Sudut pandang yang dipakai pengarang pada penggalan cerita di atas adalah, tatkala aku masih sekolah mulu, ini ada kata-kata aku, berarti ini akuan, kayak gitu ya. Jadi kayak sudut pandang orang pertama, atau kadang disebutnya akuan. Demikian fasih lidahku dalam bahasa Belanda, sehingga orang hanya mendengarkanku berbicara dan tidak melihat aku, mengira aku anak Belanda. Aku bertambah lama bertambah percaya pula bahwa aku anak Belanda. Sungguh hari-hari ini, maka ditebalkan pula oleh tingkah laku orang tuaku yang berupaya sepenuh daya menyesuaikan diri dengan lenggok orang Belanda. Oke, ini tokoh utamanya si aku, ya, dan ini sudut pandang akuan. Berarti yang A apa nih? Sudut pandang diaan salah, karena nggak ada kata-kata dia di sini. Sudut pandang diaan salah. C, sudut pandang akuan dan diaan enggak. D, sudut pandang akuan sebagai narator serba tahu, dia bukan narator tapi pelaku utama. Paling E, sudut pandang akuan sebagai pelaku utama yang serba tahu. Oke, ini benar. Yang E. Lanjut 68 apa nih? Puisi tersebut mengungkapkan, kalian lihat, Tuhan telah menegurmu. Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan lewat perut anak-anak yang kelaparan. Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan lewat semayup suara azan. Tuhan telah menegurmu dengan cukup menahan kesabaran
lewat gempa bumi yang berguncang, deru angin yang meraung kencang, hujan dan banjir yang melintang pulang. Adakah ini kau dengar? Oke, ini mengungkapkan apa nih? Hak manusia yang melupakan Tuhan bisa jadi, soalnya Tuhannya kayak udah negur berkali-kali, tapi dia kayak lupa gitu kali ya. B, Tuhan menegur manusia melalui bencana, ini nggak melalui bencana, karena ada yang kelaparan, azan itu juga ya, jadi bukan bencana aja. C, teguran Tuhan, ada yang ringan dan ada yang berat, itu nggak disebutin sih, ringan beratnya. Di sini malah disebut cukup sopan. Terus, bisa juga ya, tapi ada beratnya juga ya. Di sini, gempa bumi ya, dan angin yang meraung kencang, bisa sih. Kalau C bisa sih, berarti. Bisa jadi ya, kita tandain dulu. Nah, D, manusia selalu ada dalam kasih sayang Tuhan, enggak sih? Orang jadi tegur terus, sampai ada bencana-bencana. Siksaan akan datang bagi orang yang melupakan, enggak. Dibandingin A sama D, ini lebih ke A ya. Manusia melupakan Tuhan, soalnya Tuhannya udah negur, sopan kayak gitu, sopan, terus cukup nahan kesabaran, jadi dia kayak ditegur berkali-kali gitu. Adakah ini kau dengar? Kayak keinget gak sih sama Tuhannya kayak gitu. Berarti yang A. Lanjut nomor 69. Cuplikan di atas merupakan, karena lihat karya-karya sastra Pramudia Anantatur ini, Pramudia ya, harus diakui merupakan karya dengan tema dan jenis cerita yang beragam. Suatu waktu ia bisa masuk ke dalam masa kecil dan bercerita suatu peristiwa secara polos khas bocah. Pada waktu yang lain, ia bercerita tentang perang, perjuangan, revolusi, pemberontakan yang kadang-kadang dibawakan dalam suasana heroisme dan kontemplatif. Juga tidak bisa dilupakan beberapa karyanya yang penuh ironi dan sinisme tentang kehidupan pasca kemerdekaan di kota-kota besar. Beberapa karyanya yang menembus jantung sejarah bangsa, serta karya-karya tentang cinta kasih. Ada kalanya tema-tema seperti itu campur aduk hanya dalam satu karya. Itulah sosok Pramudia dengan karya-karya fiksinya. Oke, cuplikan di atas merupakan apa nih? Kalau sinopsis sih enggak ya. Sinopsis itu kayak spoiler cerita. Ringkasan juga enggak, karena enggak berisi ringkasan. Resensi itu penilaian, bisa jadi. Bener sih, soalnya dia ngasih tahu diakui nih ya, diakui merupakan karya dengan tema dan jenis cerita yang beragam. Itu kayak penilaian si orang yang membuat resensi ini, si Kurniawan. Esai bukan, esai itu tulisan berdasarkan permasalahan gitu, nanti ada sudut pandang penulis. Kritik juga enggak. Oke, resensi ya, kayak penilaian mengenai buku atau karya-karya dari si pembuat ini ya, karyanya, si pengarang. Oke, yang C. Lanjut 70, ini kebanyakan sastra ya, linguistiknya atau tata bahasanya agak jarang, mungkin di akhir-akhir kali. 70 nilai yang terkandung dalam cerpen di atas adalah, hai anakku, janganlah engkau beringin-ingin peperangan. Jikalau mudah sekalipun ketahui bahwa segala perbuatan itu niscaya berbalas jua, maka pelihara engkau kan akhir pekerjaan, bahwa bahaya itu terkejut datangnya. Maka siogianya engkau dari dahulu pelihara daripadanya, dan perteguh olehmu barang kata yang keluar daripada mulutmu dengan akal. Apa nih nilainya nih? Kalau moral bisa jadi, soalnya ini dia bilang hai anakku ya, jadi kayak mungkin orang yang lebih tua atau orang tuanya, dia bilang jangan suka atau jangan ingin perang, jangan engkau beringin-ingin perang gitu. Walaupun mudah sekalipun pasti perbuatannya itu akan terbalas juga gitu, dan bahaya itu bisa tiba-tiba datangnya kapan aja ya, atau di sini dibilang terkejut datangnya nih, bahaya itu terkejut datangnya. Nyambung sih kalau moral. Kalau sosial enggak, sosial itu ngomongin masyarakat biasanya. Masyarakat umum dinilai. Agama juga enggak, karena ini enggak ada kata-kata Tuhan atau agamanya. Budaya juga enggak, estetika itu keindahan, kayak seni, dan ya keindahan-keindahan itu. A, nyambung. Karena dia bilang perteguh olehmu barang kata yang keluar dari mulutmu dengan akalmu. Jadi semakin menguatkan ya tentang moral. Lanjut, ini ada teks apa nih? Ide pokok paragraf di atas adalah, biar cepet coba kalian pause aja videonya, terus kalian baca dulu. Kayak udah dibaca ya. Ini ngomongin apa nih? Bahasa ya. Bahasanya terus gimana bahasanya nih?
Di sini ada beberapa nama tokoh ya yang disebutin. Misalnya Strutven berpendapat bahwa bahasa adalah gitu. Terus menurut Kerap, bahasa adalah. Terus ada lagi Linda Thomas dan San Waring dalam bukunya ya ngomong kalau bahasa itu apa gitu. Jadi ada bahasa dan ada tokoh. Kalau yang apakah itu bahasa ini kurang tepat karena kalau apakah itu nanya tentang yes no question gitu ya. Jadi kayak jawabannya akan ya atau tidak. Kayak misalnya apakah kamu suka coklat? Ya atau tidak. Jadi nggak nyambung sih. Kalau pakai kata apakah di A. Kecuali dia bilangnya gini kayak pengertian bahasa itu baru nyambung. Atau ya ini juga aneh sih karena ini pertanyaannya yang ditanya padahal tidak pokok. Oke. Lanjut yang B, istilah bahasa menurut para ahli ini bisa jadi betul. C, bahasa sebagai alat komunikasi ini enggak. D, bahasa berkaitan dengan budaya ini enggak. E, bahasa sebagai lambang bunyi juga enggak. Oke. Jadi lebih ke ini ya. Yang B sih. Bahasa ya istilah bahasa menurut para ahli. Ya. Di sini ada kata istilah bahasa juga kan. Ini enggak ahli-ahli nih. Ini mana ya? Ini ya. Oke, lanjut. Jadi yang B. Terus 72, simpulan dari bacaan di atas adalah, lagi-lagi ya, kalian tentu harus baca, pahami isinya, dan simpulan gampangnya cari aja di akhir. Kan ini ada istilah bahasa menurut para ahli, terus di akhir dia bilang, dengan demikian, berarti ada simpulan di sini, bahasa merupakan ujaran yang diucapkan secara lisan verbal secara arbitrer, gitu. Lambang, simbol, dan tanda-tanda yang digunakan dalam bahasa mengandung makna yang berkaitan dengan situasi hidup dan pengalaman nyata manusia. Oke, kalian lihat. Kalau simpulannya A, misalnya kalian lihat. Apa nih? Berupa lambang bunyi suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia ini bukan sih. Kalau ini mah apa? Enggak ya. Ini lambang bunyi mah menurut salah satu ahli ya. Misalnya Struvert, dia bilang bahwa bahasa adalah sistem lambang sewenang-wenang atau arbitrer ya, berupa bunyi. Oke, itu enggak ya? Enggak sih. B, bahasa adalah sistem lambang sewenang-wenang, ini juga sama, ini menurut salah satu ahli, jadi nggak bisa disebut sebagai simpulan. Simpulan itu kayak menggabungkan pendapat-pendapat yang sebelumnya. Atau yang di akhir itu ngomongin apa, bisa diambil. C, istilah-istilah tersebut masing-masing punya aspek tersendiri sesuai dengan pemakaiannya. Enggak. Kalau dia bahasa merupakan ujaran dalam bentuk verbal, non-verbal. Kalian lihat, bahasa merupakan ya. Cek aja di belakang. Bahasa merupakan ujaran yang diucapkan secara lisan. Ya. Verbal secara arbitrer. Jadi bisa lisan sama verbal sama aja sih sebenarnya, tapi verbal juga bisa bermakna kayak kata-kata atau tulisan juga bisa sih dengan verbal. Lambang juga sama kan, nggak mesti tulis, nggak mesti kata-kata ya, maksudnya nggak mesti ucapan, bisa disebut non verbal juga. Oke. Jadi bisa nih bahasa merupakan ujaran dalam bentuk verbal dan non verbal. Oke. Berupa lambang dan simbol yang memiliki makna. Ada nggak kata-kata yang memiliki makna di akhir itu ya, mengandung makna. Ini bisa ya. Oke, berarti betul yang B. Lanjut 73, gagasan untuk pembacaan di atas adalah, oke, kalian pause aja videonya terus baca. Oke, udah dibaca ya. Oke. Yang ditanya itu kan gagasan utama. Coba kalian lihat pertama, gagasan utamanya kalimat pertamanya ngomongin apa? Ini ya, bahasa menunjukkan bangsa. Ini jenis paragraf deduktif yang intinya ada di awal terus dikasih penjelasan di kalimat-kalimat berikutnya. Kayak gitu. Ciri-cirinya dia kalimatnya umum dan ini jadi kata kunci gitu ya. Jadi dilihat dari pilihan A, B, C, D. Ini kan kayak A, gaya komunikasi Bung Karno. B, bahasa. C, identitas dan citra diri seorang. B, banyak masyarakat. Bung Karno kalau dilihat dari subjeknya. Padahal di sini lebih ke ini ya, ngomongin bahasa ya. Bahasa, terus pemilihan kata ini berkaitan dengan bahasa. Terus bahasa ada lagi, apalagi. Terus gaya apa nih? Ini ngomongin bahasa, ini paragraf 1 ngomongin bahasa. Paragraf 2 ini ngomongin Soekarno. Tapi yang dibahas adalah kemampuan berbahasa Soekarno.
Di sini ada ciri-ciri orator ulung. Jadi kayak ngasih contoh orang yang menggunakan bahasa itu siapa gitu dan gimana dia pakai bahasa. Di sini ada gaya bicara, terus apa lagi? Berpidato, ya, retorika. Yang sama ya, berkaitan dengan bahasa. Jadi yang B sebenarnya bahasa menunjukkan bangsa sih bisa dibilang kayak gitu. Kalau yang A enggak. C C bisa nggak ya? Enggak sih. D banyak masyarakat enggak? Enggak ya. Bukan ngomongin Bung Karno sih. Oke, lanjut 74. Manakah kalimat yang berpelengkap? Oke, berpelengkap. Kalimat berpelengkap. Coba lihat yang A. Martin membelikan anak bungsunya sepeda baru. Martin itu subjek. Terus ini maksudnya plus ya. Membelikan itu predikat. Anak bungsunya itu objek, sepeda baru itu pelengkap. Pelengkap ya, si sepeda baru itu pelengkap. Kalau yang B, pembimbing subjek mengatakan predikat bahwa bla 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 itu objek. Jadi ini SPO. SPO gitu. C, mungkin ini keterangan ya, keluarga yang hidup dari sebidang kebun sawit itu. Jadi ini keterangan keluarga yang bla 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 itu subjek sangat miskin. Jadi ini keterangan subjek predikat sangat miskin predikat. D, para orang tua itu subjek sedang menunggui predikat anaknya yang sedang ujian. Ini SPO. Terakhir E, para mahasiswa asing subjek sampai asing ya, subjeknya sampai asing sedang belajar. Ini predikat bahasa Indonesia, ini objek, jadi SPO. Oke, sip, berarti yang A yang punya pelengkap. Kalau kalian pengen tahu lebih jauh, kalian bisa cek di buku penyuluhan ini ya, bahasa Indonesia dari Badan Bahasa nih. Ada ciri-ciri pelengkap, ini ada contohnya. Yanto menghadiahi kemenangannya komputer. Nah, komputernya ini yang dimaksud dengan pelengkap. Susunannya mirip ya. Yanto membelikan, kayak kita menghadiahi orang siapa gitu, objeknya, lalu pelengkapnya apa. Ini bukunya itu judulnya gini, Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia, kalimat dari Badan Bahasa gitu kan ya judulnya. Terus lanjut 75. Kesimpulan berita dari teks di atas adalah, coba lihat, Badan Pusat Statistik mengumumkan laju inflasi Maret sebesar 0,19% dan inflasi tahunan atau year on year 4,45%. Inflasi tahun kalender 0,62%, inflasi inti 0,20%. Bawang merah dan cabai menjadi pemicu kenaikan harga mencapai 31,99% dengan anjir inflasi 0,16%. Oke. Kesimpulannya apa nih? Simpulan. Kalau A, inflasi paling tinggi di bulan Maret. Nggak tahu ya, karena 0,19%. Ini juga bulannya sama bulan Maret, nggak ada bulan-bulan yang lain. Itu nggak bisa dibilang yang paling tinggi. Bahkan kalau mau pakai data doang, yang paling tinggi berarti ini ya, apa nih? Inflasi tahunan, bukan bulan Maret. Kalau B, persentase inflasi tiap tahun meningkat. Ini nggak tahu ya, tiap tahun meningkatnya gimana, karena nggak ada perbandingan tahun ke tahun. Justru ini kayak ngasih tahu ada berbagai jenis inflasi nih. Ada inflasi bulanan, ya, inflasi Maret, kayak gitu ya. Ada inflasi tahunan, ada inflasi tahun kalender, ada inflasi inti, jadi berbagai jenis inflasi itu terjadi, itulah intinya. Nah, kalau dibilang cuma salah satunya nggak tepat sih. Terus, persentase inflasi dari bulan ke bulan ini nggak juga. D, bawang merah dan cabai picu inflasi. Nah, ini bisa jadi nih, karena kan dia bilang bawang, nih ya, bawang mana tadi? Bawang ya. Bawang merah dan cabai menjadi pemicu. Pemicu ini nih dari semua inflasi ini, gitu. Jadi D ini sangat memungkinkan. Kalau E, bawang merah dan cabai penentu utama inflasi. Bukan penentu ya, jadi pemicu. Di sini ada kata picu. Pemicu. Lanjut, 76. Apa nih? Judul berita di atas yang tepat adalah pengunjung mengamati sayuran yang ditanam secara hidroponik di pameran teknologi dan hasil pertanian 2016 di Jakarta Convention Center Jakarta kemarin.
Kegiatan yang menampilkan berbagai kemajuan budidaya pertanian tersebut berlangsung hingga 31 April. Judulnya apa nih? Pameran teknologi dan hasil pertanian. Ini bisa jadi karena ada acara utamanya ya. Ini bisa. Teknik menanam hidroponik, enggak. Pameran budidaya pertanian, ini pamerannya pameran teknologi, bukan pameran budidaya pertanian. Nah, di pameran itu salah satu isinya adalah budidaya pertanian, kayak gitu, salah satunya aja. Lebih berbagai jenis kemajuan, ini juga enggak. Pengunjung, ini juga bukan pengunjungnya, tapi lebih ke ini ya, kalau judul berita sih, biasanya ngomongin acaranya, acara apa, kayak gitu ya. Yang A, yang betul. Oke, tinggal dikit lagi, 77, preposisi dalam kalimat berikut yang menandai maksud dan tujuan. Oke, preposisi atau kata depan yang punya maksud dan tujuan itu yang menandai. A, semua usaha ini dilakukan demi anak tercinta. Ini bisa jadi. Di sini ada kata demi, ya. Demi anak tercinta, ini kan tujuannya ya. Jadi kayak dia melakukan berbagai hal, ada tujuannya, kayak gitu. Lalu B, yang berminat harap mendaftarkan nama di kantor tata usaha. Ini nggak ada tujuannya apa, kayak gitu ya. Yang berminat harap, ini kayak perintah atau harapan, bukan tujuan. Guna keselamatan kita bersama, janganlah merokok di ruangan ini. Ini bisa jadi nih, karena ada kata guna di sini. Jadi jangan merokok. Kenapa gitu? Biar apa? Ya, biar selamat, kayak gitu. Ini bisa jadi yang C. D, ia bekerja sampai paruh waktu. Ini bukan tujuan, ini cuma ada keterangan waktu aja. Mereka berjalan sampai puluhan kilometer. Ini bukan tujuan yang dimaksud ya. Ini emang ada sampai puluhan kilometer, lebih ke jarak sih, bukan maksud. Kalau maksud berarti ada yang A, ada yang C. Ini dua-duanya ada maksudnya. Karena kalau kalian lihat di KBBI misalnya ya, kita cari kata apa, guna ya tadi. Demi ya, demi itu apa nih? Ini ada P itu maksudnya preposisi atau partikel sejenis itulah, yang artinya untuk kepentingan bla bla bla, untuk ya. Ini berarti ada tujuan di sini. Nah, kan demi itu punya makna untuk. Kalau kita cari untuk itu maknanya salah satunya adalah ini tujuan atau maksud, gitu ya, yaitu kata demi. Kalau guna juga sama sebenarnya. Guna itu kata depan atau preposisi, sama kata depan atau preposisi menyatakan tujuan. Ya, sama. Jadi agak aneh nih. Maksudnya yang mana nih? A sama C, soalnya kalau kalian baca aja sama-sama punya tujuan kan. Kayak gitu. Jadi A sama C benar sih. 78, kalimat berikut yang bersifat perbandingan. Oke, perbandingan itu ciri-cirinya ada kata seperti gitu ya, membandingkan sesuatu dengan yang lain, ternyata mirip, kayak gitu. Atau lebih dari apa gitu, atau paling. Ini jenis-jenis perbandingan ya, ini perbandingan setara, perbandingan yang lebih dari, atau perbandingan yang superlatif kalau di bahasa Inggris. Nah, kalau kalian lihat di sini mana yang ada kata seperti, lebih, atau paling. Nah, ini ya. Yang D nih. Tumbuhan pun melakukan pekerjaan yang memerlukan energi. Seperti pada hewan, energi yang diperlukan itu berasal dari oksigen dan nyawa. Itu ya. Kalau yang A gimana? Dia nggak salah. Ini akhirnya enggak. Terus kalau B, pada awal abad 17 terjadi pola pengembangan baru dalam dunia pelayaran dan Indonesia, yakni enggak. C, jumlah uang diminta oleh orang tuanya hanya saja enggak ada. Terus yang E, hasil tanaman perkebunan harus diserahkan kepada pemerintah kolonial, akibatnya enggak ya. Yang D. Oke, ibu membacakan adik dongeng. Fungsi imbuhan mekan pada kata membacakan sama dengan imbuhan mekan pada kata dalam kalimat. Oke, membacakan itu berarti melakukan sesuatu, maksudnya melakukan kegiatan baca kayak gitu untuk orang lain. Jadi mekan di sini punya artian melakukan sesuatu untuk orang lain. Membacakan adik dongeng berarti dia baca dongengnya nih buat si adik, si ibunya, gitu ya. Kalau Pak Haji menjahitkan sarungnya yang baru, ini enggak, ini buat dirinya sendiri berarti ya, kalau menjahitkan sarung yang baru. B, ayah membelikan adik sepeda, ini bisa jadi karena perbuatan ayah ini ya ditujukan untuk adik. Oke. C, pemuda-pemuda mengucapkan sumpahnya dalam upacara tadi pagi, ini sumpahnya berarti sumpah dia sendiri. D, pelayan menyediakan makan pagi, ini nggak ada
menyediakan bisa deh, menyediakan, tapi bisa buat dirinya sendiri juga ya. Peristiwa itu sangat menyedihkan ya. Jadi yang lebih ke B sih kalau mekannya, kalau dari mekannya doang ya, penyembuhannya. Terakhir 80, hidup adalah bla bla bla. Oke, siap. Kita lihat pertanyaannya. Petikan di atas merupakan ada silogisme, analogi, entimen, generalisasi, deduksi. Silogisme itu biasanya jenis premis, ada P1, P2, terus ada silogisme atau simpulannya. Itu ya. Kalau kalian pernah belajar gitu, jika ini maka ini gitu. Terus ada kesimpulannya apa? Itu contoh silogisme ya. Analogi itu pengibaratan atau pengandaian gitu ya. Misalnya hidup seperti apa gitu, hidup seperti Larry itu gimana. Entimen nggak tahu apa. Generalisasi itu kayak mengatakan sesuatu itu general, umum gitu ya. Misalnya semua laki-laki itu sama gitu, semua perempuan itu sama, itu kayak generalisasi banget. Deduksi itu dari umum ke khusus. Jadi ngomongin sesuatu yang umum lama-lama jadi spesifik. Oke, kalau kalian lihat hidup adalah sebuah investasi. Ini dia ngomong hidup adalah sebuah investasi. Ini kan sebenarnya dua hal yang berbeda ya, tapi dia mengibaratkan hidup kayak investasi, berarti analogi sih. Sama halnya ketika berinvestasi sesuatu yang bernilai, maka semakin hari nilai investasi itu akan naik dan harganya akan mahal. Hidup juga demikian, ini juga sama nih. Ini ciri-ciri dari analogi. Jadi dia menganalogikan hidup itu sama dengan investasi, kayak punya ciri-ciri yang sama atau mirip. Itu ya, jadi jawabannya B. Sip. Oke, ini udah beres. Soal nomor 80. Berarti ya udah, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar, dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe biar semakin banyak video yang dibuat. Oke, terima kasih.